Ibu sudah kenyang semuanya? Sudah ya, coba tangannya dikedepanin. Iya, tangannya dikedepanin, dikeatasin boleh. Nanti kakinya juga digoyang-goyangin ya. Ya, kita mau nyanyikan lagu yang tadi, Kasihnya Seperti Sungai. Dengan gerakannya seperti ini. Ntar kita latihan dulu, coba dulu ya. Cek. Mari kita berdoa ibu-ibu. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh belajar apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami, dan kami bersyukur atas segala penyertaan dan tuntunan yang daripadamu, sehingga kami terus boleh dikuatkan iman kami, boleh terus berlanjut sesuai dengan kehendak Engkau. Dan kami ada di tempat ini Tuhan mau terus belajar supaya kami berkenan kepadamu. Dan kiranya urapi hamba-Mu yang saat ini menjadi berkat di tempat ini, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap kami boleh mengalami berkat yang sejati yang daripadamu.
Kiranya ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingat-ingat lupa, sepertinya pernah ke sini. Tapi saya lupa ya, udah lama sekali. Tetapi kemungkinan besar banyak yang belum mengenal saya. Dan supaya kita saling mengasihi seperti lagu tadi. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Shirley Lasut, salah satu pendeta yang melayani di GBI di Gading Serpong. Tetapi rumah saya dekat sini, nggak jauh. Tadi hanya 17 menit, luar biasa. Saya juga salah satu dosen yang mengajar di STT Battle di Petamburan. Saya diizinkan untuk mengajar di sana ya. Mungkin juga bersama-sama dengan Ibu Bertina, walaupun berbeda jurusan. Ya. Saya sudah menikah dan puji Tuhan saya juga diberi kesempatan dari Tuhan untuk melayani firman kemana Tuhan utus. Kita harus tetap siap. Amin. Saya bersyukur ada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Ketua. Ya, juga terima kasih kepada Tuhan Yesus yang boleh mengizinkan kita berjumpa pada siang hari ini. Nah, kita akan melanjutkan. Tadi pagi saya dengar sudah membahas 2 sesi. Wah, luar biasa. Lalu sudah makan siang. Ya, jadi saya berharap ucapan saya tidak perlu diaminkan terus-menerus ya. Nanti tiba-tiba keenakan begitu ya, kan udah siang, udah makan, sudah lelah, lalu amin gitu ya. Ya, masih semangat ya ibu-ibu ya. Luar biasa, tetap semangat. Tuhan mau mengajar, menuntun, mengarahkan kita semua supaya kita berkenan kepada Tuhan. Maka sesi yang akan saya bawa yang pertama adalah wanita yang mengakhiri dengan baik. Nah, judulnya bingung ya, mengakhiri apa gitu ya. Nah, tetapi itulah judulnya, wanita yang mengakhiri dengan baik. Nah, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sedang berbicara tentang mengakhiri dengan baik dan kita konteksnya kepada sebuah pertandingan, maka ada sesuatu yang dikerjakan dari awal sampai pada selesainya pertandingan itu. Ya, tadi Alkitab kita baca, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Maksudnya apa? Maksud Rasul Paulus ini berbicara tentang sebuah pertandingan itu adalah satu proses kehidupan yang seperti sebuah pertandingan. Nah, kalau saya tanya nih sama ibu-ibu, yang namanya pertandingan gampang apa susah? Susah ya. Kita harus berlatih sebelum bertanding. Ya sederhana aja deh, 17-an. Ya 17-an. Kan kita berlatih dulu ya. Walaupun sifatnya sederhana. Tetapi kalau pertandingan yang lebih berat, yang serius, se-RT, se-RW, se-nasional, apalagi se-internasional, itu berarti latihannya harus lebih berat, lebih serius. Nah, di sini Rasul Paulus berbicara tentang sebuah pertandingan kehidupan. Artinya ini sebuah pertandingan yang baik. Bukan sekedar pertandingan yang enggak baik. Dia berbicara tentang kehidupan yang baik. Itu sebabnya setiap orang percaya dia harus menjalankan kehidupannya dengan baik. Apakah
kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, otomatis kita adalah orang yang benar dan yang baik? Belum tentu. Apakah kehidupan kita jalankan dengan baik? Belum tentu. Itu sebabnya dikontekskan sebuah pertandingan. Di sini kita akan belajar supaya kita mengerti yang dimaksud berakhir dengan baik itu apa, supaya kita juga mengenal panggilan kita. Ya, kalau bahasa kerennya katanya finishing well. Nah, banyak orang mengawali dengan benar, dengan baik. Mengawali sebuah pertandingan kehidupannya itu dengan baik. Tetapi banyak juga yang mengakhirinya tidak baik. Ada orang yang waktu dia bertobat, waktu dia percaya Tuhan, waktu dia menyerahkan dirinya, hidupnya dalam rancangan Tuhan, di situ dia cintanya mula-mula. Dia mengawalinya dengan baik. Wah, dia belajar bagaimana supaya Tuhan berkenan atas dirinya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan yang kita tidak tahu sampai kapan itu berakhir, ternyata di dalam perjalanan itu terjadi satu halangan atau penghalang sehingga dia tidak mengakhiri dengan baik, ya. Jadi yang namanya finishing well, mengakhiri dengan baik, itu ada langkah awal. Nah, langkah awalnya ini tentu juga baik. Bukan langkah awal yang tidak baik. Nah, langkah awal yang baik ini harus kita pertahankan. Harus kita pelihara. Harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pengajaran WCB ini, ya, wanita cakap dan berdampak, ya. Puji Tuhan saya adalah angkatan pertama sebagai trainer WCB yang masih buku 1. Awal sekali, ya. Masih ada Ibu Trivena almarhum. Lalu saya pulang, saya sudah dilatih, ya, di training. Lalu suami saya nanya, WCB itu apa? Ya, kenapa enggak WCA? Ya, kenapa WCB? Kenapa enggak WCC? Dia konteksnya apa? WC itu ya, toilet, ya. Kenapa B? Ya, kan dia pikirannya ada ruangan B. Wah, saya jelasin, enggak. Ini adalah materi buat para wanita, para ibu-ibu, wanitanya Allah, supaya belajar mereka menjadi wanitanya Allah luar biasa dan berdampak, ya. Jadi WCB itu wanita cakap dan berdampak. Jadi kita belajar terus. Nah, puji Tuhan sekarang sudah ada 3 buku. Wah, luar biasa, ya, sudah sekian tahun terus berkembang. Nah, hari ini kita mau belajar finishing well. Supaya ibu-ibu yang mengawali dengan baik, dia akan dipelihara, mempertahankan, ya, dan mengakhiri dengan baik, finishing well, ya. Nah, di sini juga berbicara tentang panggilan. Bagaimana jika kita mengawali sesuatu dengan baik, ya, ibu-ibu sudah adalah orang-orang percaya, sudah ada juga yang dalam pelayanan tertentu, ya, dan itu harus terus dipelihara dan terus ditumbuh kembangkan, ya, sehingga panggilan Tuhan bagi kita. Apa sih yang dimaksud panggilan? Ya, panggilan adalah pelayanan yang dirancang Tuhan untuk kita, tentu masing-masing beda. Apa panggilan ibu? Apa panggilan ibu? Ya kan? Apa panggilan saya? Nah, panggilan itu berbicara tentang sebuah pengabdian kepada Tuhan. Waktu kita dipanggil Tuhan untuk melayani, itu adalah satu pengabdian kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tetapi sayang, banyak orang menganggap bahwa pelayanan yang dia lakukan di gereja itu hanya sebatas nyenengin manusia semata. Sehingga terjadi banyak kekecewaan, terjadi banyak selek, ya, terjadi banyak ribut, ya, terjadi banyak cekcok,
Karena belum memahami bahwa sebuah panggilan itu datangnya dari Tuhan dan itu harus dihidupi sebagai pengabdian kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan karena semata kita adalah jemaat di gereja ini sudah lama lalu kita dirayu-rayu ayo masuk dalam pelayanan lalu kita melayani karena malu ya. Tetapi itu adalah panggilan. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana momen pada saat Tuhan panggil karena masing-masing berbeda. Jika kita mau mengakhiri dengan baik, kita harus mulai dengan baik. Caranya gimana? Supaya kita bisa mengakhiri dengan baik panggilan kita, kehidupan kita. Maka ada beberapa yang diberikan oleh materi ini supaya kita bisa mengakhiri segala hal kehidupan pelayanan kita dengan baik. Yang pertama diisi dengan karya. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, di gereja kami saya adalah salah satu wakil gembala. Saya bukan gembala, ya, salah satu tim gembala dan saya salah satu bidangnya adalah di didaskalia, pendidikan salah satunya ya. Saya juga bendahara gereja dan masih ada beberapa lagi, tetapi didaskalia itu menuntut satu pendidikan bagi jemaat. Supaya jemaat itu terus bertumbuh dalam iman. Jangan nyerah. Nah ini masa pandemi ini masa yang susah. Ya, di masa itu bagaimana kita bisa mendidik jemaat menjalankan kehidupan yang serba sulit di masa pandemi itu. Ya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya harus tutup karena pandemi lockdown, ya, ada yang gajinya dipotong, ada macam-macam pergumulan. Nah, bagaimana kita mendidik jemaat supaya mereka itu memahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan itu adalah proses Tuhan. Bisa nggak kita menjalaninya saat itu dengan baik? Proses Tuhan itu juga kita hidupi, kita pertahankan, kita pelihara, ya, kita terus tumbuhkan imannya kokoh, kuat, supaya pada akhirnya kita tetap tidak tergoyahkan. Ini susah. Ya, sekarang puji Tuhan kita sudah bisa onsite, ya, gereja kami juga sudah onsite full, ya. Jadi inilah pergumulan selama hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun ini. Nah, bagaimana kita harus memelihara kehidupan kita, isi dengan karya, kreatif. Ya, kami sedang proses melatih kaum muda. Sekarang sulit sekali mendapat pekerjaan, ya, karena memang masanya sudah tidak ada lagi ya, banyak kantor tutup dan sebagainya. Sehingga mereka harus kreatif. Orang muda ini harus melakukan karya tertentu. Ya, isi hidup kita dengan karya. Ya. Lalu kedua, cara hidup yang hati kita itu pengabdian. Hati kita itu pelayanan buat Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa pelayanan ini hanya menyenangkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, menyenangkan para pemimpin, bukan. Ya, hidup kita itu bisa terpelihara jika kita punya hati adalah hati pengabdian kepada Tuhan. Tidak mudah, saya tahu. Ya, tidak mudah. Nah, berikutnya kita harus mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kan, Tuhan nggak kelihatan. Bagaimana caranya supaya kita tahu pimpinan tuntunan Tuhan? Ya, kita harus banyak baca Alkitab. Kita harus baca renungan. Ya, kita harus terus mengikuti khotbah-khotbah mungkin dari gembala atau dari kategori lain. Ya, kita mengikuti supaya kita tahu tuntunan Tuhan. Bisa juga dari kejadian-kejadian, ya, dari kehidupan kita. Nah, kemudian kita juga harus hidup setia dan tekun. Ya, jangan kalau udah susah, aduh, ini hujan deras nih,
nggak usah ibadah lah, ya kan, hujan deras, alasannya hujan maka tidak usah ibadah. Nah jadi tidak ada pengorbanan, setia dan tekun secara terus menerus. Jadi walaupun susah, ya saya dengar ini anggota dari beberapa gereja ya Bu ya, jadi luar biasa ya, bersatu mau belajar, tidak semua punya hati mau belajar. Nah ibu-ibu luar biasa, ya kan, senggol dulu kiri kanan, kamu luar biasa gitu. Ya. Kenapa luar biasa? Karena banyak yang nggak seperti ibu-ibu mau belajar 4 sesi. Wow, saya dengar dari Ibu Bertina. Saya baru tahu tuh bahwa tadi pagi udah 2 sesi, sekarang 2 sesi. Luar biasa. Ya, senggol dulu kiri kanan, kamu hebat. Nah, supaya kita bisa pelihara kehebatan itu, ibu-ibu, ya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Kenali maunya Tuhan apa sih, mungkin beda-beda. Ya, tetapi kita harus mengenali maunya Tuhan untuk diri kita apa sih? Nah, buat apa kita dipanggil? Buat apa kita dipanggil tuh untuk apa? Nah, ternyata kita dipanggil itu yang pertama adalah kita harus mengisi hidup sesuai dengan rencana Allah. Tapi rencana Allah itu apa? Ya, rencana Allah itu apa? Nah, kita akan tahu pada saat kita ngikut aja tuntunan Tuhan, ikut aja apa kata firman Tuhan, nanti Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Oh, ternyata rencana Tuhan buat diri kita masing-masing itu ini, yang itu apa gitu ya. Nah, begitu juga dipanggil itu untuk mengerjakan tugas sesuai rencana dan tujuannya Tuhan. Ya, jadi kita harus mengetahuinya. Kenapa? Kenapa kita dipanggil? Karena kita diciptakan unik. Kita diciptakan unik. Kita udah slide 3, maaf. Ya, saya biasa begitu aja, biar nggak ngantuk ya. Bu ya. Kalau baca ini kan nanti di rumah boleh ya kan. Ya. Jadi kenapa kita dipanggil? Untuk apa? Ya. Karena kita diciptakan unik. Lalu kemudian ibu-ibu ini duduknya walaupun sebelah-sebelahan, beda, ya kan? Oh iya jelas lah Bu, bentuk badan beda, bentuk wajah beda. Tapi kalaupun sama nih Bu, kembar, tetap sidik jarinya beda. Itu sebabnya kita adalah manusia ini unik. Bayangkan kok bisa beda sih? Ternyata ya, Tuhan Allah waktu menciptakan manusia, cetakannya setelah selesai menciptakan saya nih, itu cetakannya dihancurkan. Lalu dia bikin patron baru untuk mencetak misalnya Ibu Ketua, Ibu Nonon. Selesai, patron cetakannya tuh, maketnya, itu dihancurkan, dimusnahkan. Lalu dia bikin lagi patron baru. Lalu dia ciptakan Ibu WL tadi yang pinter nyanyi, olahraga. Jadi itu sebabnya kita unik. Kita beda, sidik jari kita tuh beda karena apa? Patronnya beda. Jadi kita bukan ciptaan yang massal gitu. Kalau ada mungkin ibu-ibu yang pernah lihat pabrik garmen, ya itu patronnya satu, itu kainnya itu setumpuk, itu langsung digunting dengan mesin, itu massal, itu sama nanti hasilnya, tapi ibu-ibu dan saya beda. Ini kita ciptaan yang unik, diciptakannya beda, beda bentuk, beda karakter. Kecerdasan kita beda, emosi kita beda, tetapi tetap dalam konteks kita adalah wanitanya Allah yang luar biasa.
Ya, Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini jelas sekali Alkitab mencatat bahwa kita ini buatan Allah. Jadi jangan ada dari ibu-ibu siapapun yang bilang, ya aku nggak bisa apa-apa, aku mah ya ibu rumah tangga biasa, ya aku mah nggak pinter. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi kata-kata itu. Karena ibu-ibu adalah wanita-wanitanya Allah yang apa tadi? Hebat, lupa. Senggol lagi dah kiri kanannya. Kamu hebat. Kita ini adalah ciptaan Allah yang unik, yang hebat, ya, yang kita diberikan karunia, yang kita diberikan sesuatu dari Tuhan, diberikan talenta. Talenta masing-masing minimal 1. Puji Tuhan kalau kita dapat 2. Bersyukur banget kalau kita dapat 5, begitu ya. Tapi kan minimal 1. 1 banyak nggak? Satunya Tuhan loh ini. Banyak. Itu sebabnya kita karyakan talenta yang Tuhan kasih. Kita buat sesuatu karena itulah panggilan kita. Saya pernah berkhotbah di WBI juga. Tiba-tiba tentang hikmat Allah. Tiba-tiba seorang ibu yang sudah usia, udah tua lah usia ya. Tiba-tiba dia datangin saya setelah ibadah. Dia bilang begini, Bu Shelly sekarang saya dapat sesuatu dari Tuhan. Aduh saya pikir apa lagi ya. Saya kan pintar bikin kacang goreng bawang. Jadi saya mau dagang. Waduh bagus dong Bu. Setelah memang kacangnya enak ya. Setelah itu dia bikin, dia dagangin. Ya, kalau ketemu saya dipanggil dari jauh, saya dikasih kacang, tapi saya bayar ya. Itu adalah satu talenta yang Tuhan kasih yang selama ini dia tidak paham. Itu sebabnya kita harus banyak doa sama Tuhan. Kita harus minta, Tuhan apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Jangan khawatir, Tuhan pasti akan berbicara. Ya, tentu melalui cara yang berbeda-beda. Karena Tuhan sudah taruh itu di dalam hidup kita. Nah, kapan kita dipanggil? Ya, sesuai dengan rancangannya Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Ada yang dipanggil sejak kecil, ya. Kayak Samuel kan sejak masih kecil dia sudah dipanggil. Ada yang sudah dewasa seperti Rasul Paulus, dia sudah dewasa baru dipanggil Tuhan untuk berkarya buat Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau tahu panggilan itu bisa bagaimana? Bisa saja panggilan itu melalui suara, melalui kata-kata, melalui wahyu, ya mungkin melalui pengajaran, ya atau melalui satu kepedulian dan sebagainya. Ya, ada banyak cara Tuhan berbicara. Banyak, ya. Mungkin khotbah hari Minggu tiba-tiba saudara mendapatkan satu penyataan dari Tuhan. Bisa saja, ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apa yang mendorong kita ini bisa bertahan? Bertahan supaya kita mengakhiri dengan baik. Apa yang kita sudah langkahkan dari awal dengan baik, tapi kita mengakhiri dengan baik. Ini ada yang mendorong. Jangan heran, ya, bahwa beberapa saya perhatikan yang mendorong itu kemungkinan orang-orang di sekitar kita. Bisa aja kawan-kawan kita ini di sini. Dia yang akan kasih motivasi. Ya, mungkin juga pemimpin kita di dalam gereja, ketua WBI, Bapak Gembala mungkin, ya kan? Ibu Gembala suka kasih nasihat. Dia akan menjadi orang yang terus memberikan motivasi supaya kita bertahan di saat kita lagi kendor. Di saat kita lagi
yang namanya manusia kadang-kadang lagi, aduh nggak mood katanya ya, bahasa sekarang tuh, lagi nggak mood. Atau bahasa anak muda nih sekarang lagi mager. Pertama saya apa ya mager ya? Saya kan udah usia juga nih, saya ini udah kepala 6 ya, sama anak-anak muda ini, apaan itu? Tapi saya kan pura-pura ya, pura-pura ngerti padahal kagak ngerti. Jadi saya diam gitu kan. Maksudnya apa gitu ya? Udah lama kelamaan saya penasaran juga. Ini apa istilah-istilah? Saya pura-pura tanya sama ibu gembala saya, apa sih itu mager? Wah, dia ketawa. Kamu mah gaya aja orang muda katanya, padahal banyak yang kagak ngerti ya. Iya benar juga. Nah, jadi ada banyak kondisi manusia itu lesu ya kan, mager. Mager apa? Udah ngerti ya. Saya sekarang juga udah tahu. Waktu itu saya nggak tahu, saya diemin aja lama, saya diemin, pura-pura tahu tapi nggak tahu. Ya, jadi kondisi-kondisi yang kurang termotivasi ya. Nah, tetapi ada orang-orang di sekitar kita. Kasih semangat, kasih dorongan ya, kasih pertolongan gitu. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa mendorong supaya kita bertahan, mengakhiri dengan baik? Yaitu mungkin gembala kita yang jadi mentor kita. Ya, di setiap ini kan ada mentor ya yang menjaga kita. Ya, mentor pun, gembala pun ada mentornya kan, gembala senior gitu kan, yang menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Ya, kalau kita melenceng sedikit, jalan salah, nah di mentor kita nih yang kasih nasihat ya. Nah, dia juga yang akan mendorong dan memelihara supaya kita tetap track yang benar ya. Dan kemudian bisa juga teman sepelayanan sesama umat Tuhan ya, sesama jemaat. Ya, kita punya bestie. Nah, itu lagi istilah bestie ya kan. Tadi saya nggak tahu bestie itu apa. Saya pikir sejenis kembang gitu kan. Wah, banyak deh istilah ya, saya belajar dari youth kita gitu ya. Bestie. Lama tuh saya diem, pura-pura ngerti tapi nggak ngerti gitu kan. Iya. Jadi ini mereka itu juga bisa menjadi orang-orang yang menolong diri kita supaya tetap track kita benar ya, mengakhiri kehidupan kita dengan baik, finishing well ya. Dan kemudian siapa lagi? Mungkin kita ada guru kita, dosen kita, pendidik kita di dalam gereja maupun kalau masih ada yang berkuliah ya kan. Mahasiswa saya ada loh yang sudah umur-umur mereka terus mau kuliah ya. Nah, jadi itu juga menjadi pendorong ya supaya tetap bertahan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal panggilan kita? Ada beberapa langkah. Bagaimana mengenal panggilan kita? Yang pertama adalah melalui pernyataan dan panggilan dari Tuhan. Ya, jadi bisa saja ada suara. Ya. Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada suara. Wah, itu luar biasa ya. Semua kepengen tuh mendapatkan pernyataan Tuhan melalui suara. Ya, kita pengen tuh seperti Musa ya, dipanggil Tuhan, Musa ada suara misalkan begitu ya. Nah, bisa juga melalui wahyu, melalui firman Tuhan, melalui mimpi, bisa nggak? Bisa. Ya, saya berapa kali juga melalui mimpi. Ya, saya Tuhan suruh sesuatu melalui mimpi. Ya, dan mimpi itu saya share kepada gembala saya, ibu gembala saya. Lalu saya share juga kepada hamba-hamba Tuhan senior ya, supaya diterjemahkan ya. Ada beberapa kali saya mimpi tentang apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Nah, saya kadang-kadang kan suka menghindar gitu ya. Waduh, ini susah nih ya, tapi kalau Tuhan udah tangkap, kita nggak bisa menghindar. Jalankan dengan baik ya, karena Tuhan punya rencana buat kita itu pasti indah ya. Pasti nanti itu ada berkatnya. Nah, jadi melalui pernyataan. Yang kedua melalui pernyataan hamba Tuhan.
Ya, atau kalau orang-orang muda mungkin melalui orang tuanya, kadang-kadang satu statement. Ya, hamba Tuhan tuh suka pada saat doa ya, ada satu pernyataan hamba Tuhan ya. Kami kan awal bulan selalu ada doa pengurapan buat tim gembala dan pelayan-pelayan gitu ya. Nah, itu waktu didoakan itu ada pernyataan. Ya, seringkali muncul itu. Yang keluar begitu saja. Ya, tanpa ini namanya doa pengurapan ya. Nah, itu juga bisa menjadi pernyataan dari Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengenal berikutnya adalah melalui pengurapan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Dan kemudian melalui kejadian. Dalam hidup kita ada kejadian-kejadian. Ya, itu yang membuat kita harus merenungkan. Kejadian ini bisa saja adalah maksud Tuhan dalam hidup kita. Bisa. Ya, jadi kejadian hidup kita itu jangan kita mengeluhkan, aduh kenapa ya, banyak gitu ya orang yang lebih banyak mengeluh daripada membaca maksud Tuhan. Ya, bisa itu ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana dapat mengakhiri dengan baik. Maka pertandingan itu, pertandingan iman tadi Rasul Paulus berkata kan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dan pertandingan yang baik dan menyelesaikannya dan mempertahankan imannya. Nah, bagaimana dapat mengakhiri dengan baik dan mempertahankan imannya? Nah, ada beberapa pokok yang harus kita belajar bagaimana caranya ya supaya kita bisa mengakhiri dengan baik. Yang pertama, bersedia dibentuk. Bersedia dibentuk, dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Seringkali ini kita namanya manusia susah dibentuk. Ya. Saya kasih contoh yang ekstrim aja. Ya, kami di gereja ada doa corporate, kalau melayani hari Minggu itu harus doa. Ya, kalau enggak doa maka dia diganti. Ya, apakah dia udah dijadwal jadi WL, jadi singer, pemain musik, jadi pendoa, jadi pengkhotbah ya. Tetapi kalau kayak saya dengan rekan saya selevel ya, tim gembala, ya itu harus tiap minggu ada doa corporate sama-sama. Selasa malam atau Sabtu subuh. Ya, doa fajar Sabtu subuh. Nah, ada anak muda kita ya, sedang kita latih untuk melayani, dia rajin doa ya, tapi duduknya selalu di belakang gitu ya, atau di tengah-tengah, suka nggak mau di depan. Nah, kita suka bilang, ayo cantik maju ke depan. Tadi pagi kami doa jam 6 pagi, ada dia, kita suruh duduk di depan, padahal barisnya tuh dia duduk di baris ke 4 atau ke 5. Susah sekali disuruh. Setiap kali ya. Susah sekali. Jadi tadi kita suruh, ayo cantik maju ke depan gitu kan. Dia bukan maju, dia cuman mindah. Dia cuman pindah kursi ke kiri gitu ya. Aduh, susah banget kau diatur ya gitu. Ini hal sederhana ibu-ibu. Ya, hal sederhana. Susah diatur. Ya, kita juga kadang-kadang ini jadi ibu-ibu juga susah diatur nggak nih? Ya, susah sekali diatur. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan pertandingan kehidupan kita? Kita harus bersedia dibentuk, bersedia dipimpin. Kadang-kadang nggak enak ibu-ibu, nggak enak. Ya, nggak enak. Saya harus bangun jam 4 pagi, jam 5 dari Pramuka pergi ke Serpong. Nggak enak. Tapi kita bersedia dipimpin oleh Tuhan melalui pemimpin kita. Ya, banyak orang bilang gini, biarinlah saya dipimpin sama Tuhan aja, nggak sama manusia. Ya, tapi kan Tuhan pakai manusia. Tuhan pakai Ibu Ketua WBI untuk memimpin para wanita-wanitanya Allah, benar nggak? Lalu kita bilang sama Ibu Nonon, aku mau dipimpinnya sama Tuhan aja, nggak mau sama Ibu. Iya kan? Waduh, ini repot ya begini. Karena apa? Otoritas Allah itu absolut.
absolut sifatnya. Tetapi Allah itu mendelegasikan otoritas itu kepada para pemimpin-pemimpin rohani, kepada orang tua, ya, kepada guru dosen, kepada para pemimpin mungkin di tempat kerja. Jadi Allah mendelegasikan kepada para pemimpin itu untuk memimpin yang di bawahnya itu. Nah, jika kita tidak bersedia dipimpin, tidak bersedia dibentuk, kita juga tidak mampu menjadi pemimpin. Karena itulah tangga-tangganya yang Tuhan bikin. Tuhan atur itu semua dalam kehidupan manusia. Tetapi ibu-ibu jangan heran, banyak orang yang gak mau dipimpin. Banyak. Ya, saya punya pekerjaan, saya punya leader, itu lebih muda dari saya 25 tahun. Dia panggil saya juga mami. Tapi dia pemimpin saya. Dia banyak sekali aturan-aturan yang saya nggak suka. Karena saya merasa saya udah tua gitu. Tapi saya taat. Saya hormati dia karena dia pemimpin saya. Dan saya dukung semuanya. Apapun yang dia kerjakan, dia selalu tanya, "Mam, ini aku mau buat gini-gini. Aku mau buat kelas begini, Mam, bagaimana?" Aku dukung. Ayo dong, Mam, tulis dong di grup supaya pada ngebuntut. Nah, ya kan? Aku tulis di grup. Jadi itulah kita tuh siap dibentuk dengan cara yang kita kurang suka. Tetapi kalau kita mengikutinya saja nih, pasti kita akan mencintai. Saya selalu mengajarkan, cintai apa yang Tuhan kasih buat pekerjaanmu, usahamu, apapun kegiatanmu, upayakan mencintai. Engkau akan bahagia. Itu rumusnya gampang. Tapi berapa banyak kita gak mau. Karena kita merasa, kamu kan masih muda, aku kan udah tua. Gitu. Ya, jadi bagaimana supaya kita memenangkan pertandingan kehidupan kita dengan baik? Bersedia dibentuk, bersedia dipimpin, bersedia diarahkan oleh Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Yang kedua, integritas. Jadi kita harus menjaga integritas kita. Nanti kita akan belajar tentang integritas. Maksudnya ini apa? Integritas ini kita harus bisa menjaga karakter kita. Menjaga supaya kita tetap dipercaya. Ya, kita juga berani berkorban. Integritas itu bukan hanya omongan. Ya, kita omongan, wah saya mau setia di dalam pelayanan, saya mau all out buat Tuhan. Tetapi kita tidak lakukan. Ya, kita kurang mau berkorban. Ya, tapi kita selalu berbicara tentang mau menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak ya orang-orang berdoa atau mau menguraikan perkataan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saya suka tanya, caranya gimana? Susah jawab. Susah jawab, ya kan? Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Kurang mau berkorban buat Tuhan, ya. Nah, jadi kita harus menjaga karakter kita, ya, supaya kita mau apa yang Tuhan tetapkan, ya, dalam pikiran, dalam perkataan, apapun, ya kita kerjakan saja. Ya, jadi integritas, tapi integritas nanti kita akan masuk lebih dalam di sesi berikutnya, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita mempertahankan pertandingan kehidupan kita sampai akhir dengan baik, yaitu meminta kekuatan dari Tuhan. Ya, kita harus terus meminta kekuatan dari Tuhan. Jangan cepat kecewa, ya. Jangan cepat putus asa, merasa tidak mampu, merasa kalah, ya, merasa saya mah orang biasa, saya kurang pintar, ya kan. Kadang-kadang ibu-ibu ini, saya kan cuman udah tua, bodoh lagi gitu ya. Itu banyak sekali orang, padahal itu adalah perkataan-perkataan negatif yang waktu kita katakan itu terjadi. Itu namanya perkataan iman.
Ya, tapi sebenarnya bagaimanapun Tuhan kasih kita sehat luar biasa. Ibu-ibu ada di sini nih, luar biasa. Bersyukur kita melewati masa yang tegang di masa pandemi. Ya, saya sih baru S1 ya, baru sekali kena. Tapi ada yang katanya udah S4, aduh banyak amat. Ya, saya 1 kali kena. Kenanya juga karena kebetulan sama teman tuh lagi beberesan. Ternyata besoknya dia positif, jadi dia telepon saya, "Mam," dia manggil saya Mami, "coba cek antigen." "Loh kenapa?" Saya kaget. "Ini pagi aku cek ternyata aku positif." Waduh mateng deh saya bilang gitu. Pas saya cek besok, saya bilang saya masih aman, saya masih enak. Tapi besoknya saya udah kurang enak. Setelah 3 hari itu saya benar-benar gak enak, saya cek antigen, adik saya antar, ternyata positif. Ya udah ngerem deh di kamar ya kan. Tapi ngerem di kamar ya udah bawa buku bacaan, bawa laptop ya, Alkitab sih pasti ada lah di kamar, udah semua lengkap deh. Ya walaupun pusing kepala ya tetap aja tuh kita baca firman ya kan, tetap aja tuh. Tapi nanti kalau ada yang telepon, udah ya jangan lama-lama pusing nih, gitu beneran pusing ya. Nah artinya apa? Kita harus minta kekuatan dari Allah. Bagaimanapun keadaan kita minta sama Tuhan ya supaya kita tetap bertahan. Jangan cepat putus asa. Ya, jangan cepat menyerah. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara kita memelihara iman seperti Rasul Paulus tadi katakan, "Aku telah memelihara iman." Ya, dia sudah melalui pertandingan yang baik. Ya, dia juga sudah memelihara iman katanya. Nah, kita belajar apa yang Rasul Paulus katakan supaya kita bisa memelihara iman kita. Yang pertama, jadikan firman Tuhan itu kompas dalam perjalanan kehidupan. Ya. Kalau kita tuh pegang firman Tuhan, itu sebabnya kita harus setiap hari baca firman Tuhan, merenungkannya. Ya, kalau kami di gereja, kami punya buletin renungan yang mana kami yang menulis tuh ada saya 1, 2, 3, 4, ada 5 orang ya yang menulis renungan tiap minggu ya, 7 hari itu kita share hari Minggu, mulainya hari Senin sampai hari Minggu. Nah itu harus terus dibaca tiap pagi ya, firman Tuhan dibaca lalu renungannya dibaca. Nah jadikan itu kompas. Ya, kita sudah punya judul, memang kita set 1 tahun. Ya, sekarang saya dengan Ibu Gembala saya sedang bikin judul buat tahun depan. Waduh, mumet saudara. Bayangin ya kan, judul besar 1, lalu judul bulanan 12, terus judul mingguan berapa minggu tuh. Ya kan, 12 bulan kan ada 56 minggu. Lalu setiap minggu 7 judul. Wah, pusing. Ya, tetapi kita sudah lakukan itu bertahun-tahun, mendidik jemaat supaya bertumbuh imannya. Ya, supaya itu menjadi kompas dia setiap hari. Ya, judulnya itu berseri. Ya, berseri. Nah, supaya mereka itu punya pegangan. Pagi-pagi merenungkan, baca firman, merenungkan, dan pagi sepanjang hari itu menjadi kompas. Ya, menjadi tuntunan dalam dia menjalankan hari itu. Nah, yang kedua, mengadakan doa pribadi yang teratur. Ya, ada mesbah keluarga mungkin, doa-doa pribadi kita, ya itu teratur. Ya, begitu bangun, kita suka tanya, kamu kalau bangun bagaimana? Oh ya langsung berdoa dong Mami, gitu kan. Oh ya baguslah. Ya, jadi begitu bangun kita berdoa secara pribadi, dan itu seperti kayak orang kayak makan minum itu kan nggak perlu disuruh, karena lapar ya kita makan kita minum pada jam-jam yang sudah ditetapkan. Begitu juga doa ya. Nah cara berikutnya yang ketiga adalah menghormati dan menghargai pasangan hidup kita. Minta agar dia mendoakan serta memberkati ya, misalnya suami istri, suaminya yang mendoakan ya, tompang tangan atau saling mendoakan, itu ada di mesbah keluarga ya. Yang berikutnya yang keempat, cara memelihara iman itu kembangkan karakter kekristenan makin hari makin kuat ya, makin hari makin baik.
Jadi kita terus menjaga karakter kita. Terus dikasih makan. Ya. Kerohanian kita perlu makan. Jangan jasmani kita aja yang perlu makan. Kerohanian kita perlu dikasih makan, dikasih gizi. Nah, gizinya apa? Ya gizinya itu firman Tuhan. Supaya kita kuat iman kita. Jangan dikit-dikit kita mundur. Ya kecewa dikit ganti agama. Banyak gak? Banyak. Ya usahanya agak susah dikit. Lalu ada orang yang ngomongin ini itu. Terus pindah agama. Gimana sih itu? Padahal udah punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Udah rajin. Ya udah ada komsel di rumah. Nah, kadang-kadang udah ada pos PI ditinggalin. Ada gak sih Bu yang gitu? Ada beneran. Kasihan ya. Ya, jadi kita harus benar-benar karakter kerohanian kita harus kita kasih makan, kita kasih vitamin. Makanannya apa? Ya firman Tuhan, ya. Nah, berikutnya cara memelihara iman adalah menatap akhir hidup dengan sukacita karena mahkota menanti kita. Ya, sukacita aja, masalah ada, tetap ada, kita masih hidup di dunia. Ya kan, kadang-kadang kita undang lagi tuh masalah datang ke rumah kita. Kita kasih makan lagi, kita kasih kue lagi kan. Jadi masalahnya kagak pulang-pulang. Iya kan? Kita mau suruh pulang tapi katanya kuenya kita yang kita suguhin enak. Pakai kopi lagi. Ya nggak pulang-pulang tuh masalah. Ya, masalah tuh harus kita singkirkan dengan firman Tuhan. Sukacita saja, bersyukur aja. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bersyukur, ya maka masalah itu nggak suka. Masalah itu nggak suka kepada anak-anak Tuhan yang bersyukur. Apapun yang terjadi, walaupun berat, kecewa, marah, boleh nggak kita marah? Boleh, tapi tidak boleh berbuat dosa, gitu ya. Jadi bersyukur saja. Nah, kemudian yang berikut cara memelihara iman di sini ya dalam buku ibu-ibu ada nggak? Saya mungkin ada. Membaca literatur rohani serta renungan harian yang tadi saya sampaikan ya. Terus baca renungan harian ya. Lalu yang berikut, yang ketujuh, aktif dalam pelayanan yang sesuai dengan panggilan. Kita nggak tahu panggilan kita apa, kerjakan aja ya. Misalkan kita punya kemampuan itu ya, ada orang di gereja kami ada satu ibu tuh ya, dia tuh nggak bisa lihat kotor, ya matanya itu suka gimana gitu hatinya. Nah jadi dialah yang selalu ngeberesin kursi ya, dia nggak suka tuh lihat kotor gitu ya. Nah akhirnya kita kasih dia jabatan adalah maintenance gedung. Dia tuh yang ngatur kapan AC harus servis, ya kan? Terus kapan harus dibetulin. Lagi musim hujan dia ngelihat ada bocor. Lalu lampu, ini kan banyak lampu tuh, ada berapa banyak tuh. Ada yang mati, dia lihat. Ya, nanti dia minta dana dari saya karena saya bendahara gereja, dia minta dana mau beli lampu. Atau apa ada perbaikan apa. Ya, jadi dia istilahnya dia yang punya gedung. Itulah panggilan dia. Gitu. Jadi panggilan kita tuh macam-macam. Bagaimana Tuhan kasih kemampuan bagi kita, ya. Jadi aktif dalam pelayanan yang sesuai. Nah, kemudian caranya berikutnya adalah yang ke-8, mencari mentor atau pembina yang dapat membimbing. Ya, ada proses pemuridan mungkin ya, atau ada pembagian mentor menti, apapun di gereja masing-masing mungkin beda-beda ya. Ini bagus supaya mentor itu akan menjaga mentinya sampai selama-lamanya. Ya, kami di gereja kami udah atur. Pokoknya seumur hidup kamu menjaga si ini. Wah, dijaga terus tuh ya, sesuai usia tentunya ya. Sesuai usia. Jadi youth sama youth ya. Itu ada tuh mentor dan mentinya. Dan menti nanti punya menti lagi. Dia mementorin orang lagi, ya jiwa baru misalnya gitu. Dan itu dijaga, terus jiwanya dijaga. Kenapa? Menjaga iman itu susah.
Itu sebabnya membutuhkan orang yang juga dia juga dijaga juga di atasnya gitu ya. Jadi supaya kita memelihara iman. Nah, berikutnya menghargai sesama pelayan Tuhan. Ya, supaya kita jangan ribut satu dengan yang lain ya. Dan kemudian yang ke-10 adalah hidup dan bergaul yang erat dengan Tuhan. Jadi kita harus terus bersekutu sama Tuhan supaya kita mengerti maksud Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa emang seseorang tidak mengakhiri dengan baik? Waktu dia mengawalinya dengan baik. Seperti orang pelari. Dia mengawali dengan baik. Di tengah-tengah sirkuitnya dia jatuh. Dia jatuh. Cedera. Dia gak bisa lari lagi. Kalah. Habis. Nah, bagaimana dengan pertandingan kehidupan orang percaya? Bisa gak seseorang mengakhiri dengan tidak baik? Bisa. Saya akan kasih beberapa contoh. Ya. Karena pernikahan beda iman. Ini bisa mengakibatkan orang percaya mengakhiri tidak baik. Itu sebabnya sekarang apalagi ya, kalau ada anak kita itu bergaul dengan tidak seiman, ada langsung enggak setuju ya gitu ya. Tetapi saya mau katakan bukan saja tidak seiman. Seiman pun kalau tidak sevisi juga jangan. Wih, maksudnya apa? Saya konselor pranikah. Kalau tidak sevisi itu juga jadi masalah, ibu-ibu. Yang satu gencar pelayanan, semangat melayani. Yang satu enggak mau. Iya kan? Ke gereja aja enggak mau. Seiman enggak? Seiman. Tetapi pasangan tidak mau. Jangankan pelayanan, ke gereja aja susah enggak mau. Ini menjadi masalah. Jadi bukan saja seiman, ingat ya, nanti ibu-ibu ini punya anak atau punya cucu. Harus sevisi, sama-sama melayani. Lalu kemudian apalagi yang bisa membuat kita di tengah-tengah jalan jatuh? Pekerjaan. Di dalam pekerjaan ada hal-hal yang membuat kita itu jatuh di dalam karakter. Ya, mungkin integritas kita terganggu, korupsi dan sebagainya. Ya, kemudian gaya hidup yang duniawi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terus pola hidup kita, cara berpikir, ya tindakan kita itu tidak sesuai. Nah, ini membuat seseorang yang mengawali dengan baik menjadi akhirnya tidak baik. Di tengah-tengah jalan runtuh. Nah, integritas ini penting. Ya, kita belajar tentang pertandingan kehidupan, maka kita akan melanjutkan dengan integritas. Ya, ini sesi berikutnya supaya kita mengerti apa maksudnya dari integritas, ya, dan mengerti dampaknya. Maka waktu kita mau mengawali pertandingan kehidupan kita yang baik tadi dan mau mengakhirinya yang baik, maka rentang waktunya ini panjang. Bisa banyak hal terjadi. Ya. Bisa banyak hal terjadi di dalam kita menjalaninya. Seperti pelari tadi, ibu-ibu. Ya, pelari tadi dia mengawali, dia sudah berlatih. Ya, dia sudah berlatih sebelumnya itu jauh-jauh hari dan panjang dan berlatih dengan sangat baik. Sehingga waktu mengawali dia berlari di sirkuit maraton tadi, dia punya keyakinan bahwa dia menang karena dia sudah berlatih dengan hebat. Ya. Jadi dia mengawali dengan baik. Tetapi waktu dia berlari, ya katakan berapa kali sirkuit itu, tiba-tiba dia jatuh. Cedera kakinya dan tidak bisa lagi lari. Tidak bisa lagi mengakhiri pertandingannya dengan baik. Nah, ini sama dengan pertandingan kehidupan iman kita. Sama. Itu sebabnya harus dipelihara, harus dilindungin, harus dijaga. Ya, tadi kita udah bahas tuh semuanya.
Sekarang kita bahas integritas hidup kita. Jadi apa yang dimaksud dengan integritas? Ya, integritas secara gampangnya adalah melakukan yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Melakukan yang sesuai dengan perkataan kita. Tentu perkataan yang baik. Ya, tentu perkataan yang benar. Bukan perkataan yang kasar, bukan perkataan yang tidak baik. Tapi perkataan yang baik, perkataan yang benar. Maka itu kita lakukan sesuai perkataan kita. Kalau kita katakan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh tiap hari merenungkan firman Tuhan. Maka perkataan itu harus juga kita lakukan. Itu yang namanya integritas. Jadi kata-kata, perbuatan itu sesuai dengan kata-kata. Itu namanya integritas, ya. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita adalah orang yang punya integritas, maka kita akan otomatis menjadi orang yang setia. Kita akan menjadi orang yang loyal, ya. Dan kita juga tidak mau mendua. Alkitab mencatatkan kau tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan hamba Mamon. Artinya mendua. Jadi orang yang punya integritas, dia tidak akan mendua. Orang yang punya integritas itu dia tidak akan hidup dengan pura-pura. Dia tidak akan pura-pura. Dia utuh. Tidak ada yang disembunyikan, apa adanya. Aku adanya begini. Ya, tapi yang baik ya, bukan yang enggak baik. Jangan juga bilang begini. Kata-kataku aja kasar tetapi hatiku baik. Ya enggak mungkin lagi. Banyak yang ngomong gitu, banyak. Ya, aku kan cuman kata-kataku aja yang kasar. Tapi hatiku baik loh. Kalau kita pelajarin secara psikologi, ya kata-kata itu keluar dari hati. Jadi kalau hati kita baik, pasti kata-kata kita baik. Benar ya? Tapi kalau hati kita penuh dengan kebun binatang, ya keluarlah ya kok kuda, badak gitu kan. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu yang adanya di dalam hatimu. Gitu. Jadi gampang ya definisinya ya. Jadi kita juga belajar sabar dulu saudara. Saya itu adalah orang kerja dulu ya. Saya berkarir. Saya orang nggak sabar, sangat nggak sabar. Jadi kalau anak buah bikin salah itu, saya bisa marah ya karena udah diajarin salah melulu. Jadi apa yang dikerjakan depan matanya saya bisa sobek. Waktu saya Tuhan tangkap, ya untung bukan polisi yang tangkap saya, tapi Tuhan yang tangkap saya. Ya kan, kalau polisi yang tangkap kan repot ya. Tapi Tuhan tangkap saya bertobat. Ya, akhirnya saya kenal Tuhan Yesus, saya dibaptis. Lalu saya diarahkan ya untuk terjun dalam pelayanan sederhana saja dan saya bersyukur Tuhan terus tuntun saya sampai saat ini saya boleh berdiri di tempat ini semua karena Tuhan. Ya, tapi yang pertama saya minta Tuhan bikin saya sabar. Saya kan sekarang udah anak Tuhan. Saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Saya orangnya nggak sabaran ya. Saya tuh mau semua tuh harus cepet dan harus bagus, sempurna, ya tidak boleh ada salah. Saya tuh dulu gitu Bu, aduh, parah deh saya itu, parah. Jadi anak buah itu tidak boleh bikin salah sedikit pun titik koma, gitu ya. Tetapi mereka bersyukur sama saya, ya waktu mereka terus jadi naik pangkat ya, banyak yang jadi direktur, dia traktir saya makan. Karena bersyukur, berterima kasih karena saya dulu galak katanya gitu ya. Nah, ya itu dulu sebelum saya bertobat. Jadi saya minta sama Tuhan bikin saya sabar. Dan Tuhan buat saya sabar itu, wah pergumulan.
Saya dibenturin terus dengan berbagai hal. Ya, supaya saya jadi sabar kan? Saya dibenturin dengan orang yang bikin saya emosi, ya. Saya dibenturin dengan, waduh, Tuhan bikin saya tuh proses. Tapi kan emang saya minta. Nah, jadi saya sekarang lumayan. Tuhan proses terus, saya lumayan ya bisa mengendalikan diri. Sampai keluarga saya bilang saya orangnya kok jadi kalem. Ya, mereka adik-adik saya semua bingung gitu ya. Kok ini kakak kita kok sekarang kalem gitu ya. Puji Tuhan kan ada proses pembaruan kan. Ya, jadi kita minta sama Tuhan. Apa yang kita mau. Nah, integritas ini nih berbicara tentang utuh. Tidak ada yang tersembunyi karena kita di hadapan Tuhan itu nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Apa yang mau kita serahkan, mau kita kasih sama Tuhan itu kita juga harus buka-bukaan sama Tuhan. Ya, kita jangan bercabang, kita harus jujur. Ya, kita juga orang yang punya integritas itu dia selain terbuka dia tuh tidak punya rasa khawatir. Kenapa? Karena bersyukur aja atas apapun yang terjadi. Dia santai saja. Ya, apapun yang terjadi bersyukur aja, itu pasti ada maksud Tuhan. Ya, jadi tidak, ya khawatir boleh aja tapi tidak berlebihan. Ya, jadi dia akan mampu memprioritaskan apa yang harus dikerjakan, apa yang bisa dia tidak kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi integritas itu siapa diri kita, ya, dan kita juga menentukan apa yang dilakukan. Waktu kita melakukannya, kita bisa punya dapat hikmat Tuhan. Jika aku lakukan, ini berkenan sama Tuhan atau tidak. Jika aku lakukan ini baik atau tidak. Itu akan Tuhan kasih. Kalau kita memiliki integritas, tapi kita harus minta sama Tuhan. Ya, jadi integritas itu bukan hanya sebatas omongan ya, tetapi harus juga keluar dari moral dan karakter kita. Jadi bukan hanya omongan, tetapi perbuatan ya sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, Amsal 10 juga berkata siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ya, ayat ini berbicara siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, nggak perlu takut. Kalau Presiden Jokowi bilang, aku nggak punya sejarah masa lalu. Nah, ini perkataan dalam. Maksudnya apa? Apa yang dia lakukan, dia tidak ada yang dia sembunyikan. Tidak ada sejarah masa lalu yang perlu dia takutin. Jadi jalannya baik. Jadi sampai sekarang dia ditunjuk menjadi salah satu satgas atau apa itu namanya, ya, tim pemberesan resesi dunia. Waduh, dunia loh. Itu kan berarti ada integritas tuh, ada karakter yang kuat dalam dirinya. Ya, jadi itu yang harus kita miliki supaya waktu kita tuh hidup dengan integritas, maka kita bisa menolong orang banyak. Ya. Jadi integritas ini berbicara tentang apa? Menemukan siapa diri kita. Temukanlah, ya. Nah, seperti contoh di dalam Alkitab ada contoh anak sulung dan anak bungsu ya. Ya kan? Nah, kita kan selalu itu khotbahkan bahwa anak bungsu ini banyak salahnya gitu kan. Banyak salah, kurang ajar dan sebagainya ya. Tetapi kalau konteks dari sini ya, pada satu titik si anak bungsu ini menemukan siapa dirinya. Ya, dia bilang ternyata di rumah bapakku itu banyak makanan. Jadi pada saat itu dia menemukan siapa dirinya. Nah, kita juga pada titik harus kita temukan siapa diri kita. Kenali diri kita itu siapa. Kenali juga Allah kita siapa. Jangan salah ya. Temukan Allah kita itu dalam diri kehidupan kita. Supaya iman kita terjaga, iman kita terpelihara. Ya, dan kita bisa menjaga sampai mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi integritas ini adalah bentuk
pikiran kita, bentuk diri kita untuk menjadikan orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita mau benar di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, integritas ini bentuknya ada bentuk pribadi. Maksudnya apa? Ya, bentuk pribadi itu adalah satu Tuhan mau kita jujur. Oh ya, terima kasih. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Integritas pribadi. Maksudnya apa integritas pribadi? Ya, tadi kita sudah baca Amsal 10 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Nggak perlu takut, tidak ada yang tersembunyi. Ya, apapun gitu. Ya, dulu pernah berapa tahun yang lalu ya, ada seseorang bilang begini, itu Shirley itu suka bohong loh, gitu ya. Lalu saya dapat dengar dari teman saya, kamu katanya dibilang sama si Anu tuh, katanya kamu suka bohong. Terus saya bilang sama dia, nah kamu kan teman saya, si Ina teman saya teman. Nilai aja sendiri. Saya suka bohong gak? Saya bilang gitu kan. Enggak sih. Makanya aku bingung loh waktu dia ngomong bohongnya di mana ya. Saya gak mau ngomong banyak. Kalian aja nilai sendiri. Itu sekian tahun yang lalu, itu mungkin 15-17 tahun yang lalu ada yang ngomong begitu gitu ya. Nah sampai detik ini teman saya yang nanya nih. Saya masih bingung loh, kamu yang dikatakan orang itu tuh kamu suka bohong tuh yang di mananya, kok aku belum temuin. Kamu tuh segalanya kamu cerita gitu kan. Semua open, semua apa. Saya gak ada yang saya tutupin sih. Apa yang saya tutupin? Saya bilang begitu. Apa adanya saya ngomong A, saya lakukan A. Saya bilang gitu. Jadi mungkin gak tahulah pikiran dia gimana ya. Atau mungkin dia mau dekat dengan saya dengan cara begitu, kita nggak tahu, ya kan? Nah, tapi artinya adalah integritas pribadi itu kita harus jujur. Iya jika ya, tidak jika tidak, gitu aja. Supaya hidup kita itu nggak stres, ada yang kita sembunyikan terus. Nanti kalau yang kita sembunyikan ngomong sama si A beda, ngomong sama B beda, ngomong sama C beda, terus kita lupa. Ya, kalau kita lupa itu kayak ngomong sama A tuh apa ya waktu itu ceritanya. Jadi lupa, jadi masalah ya kan. Nah lalu integritas pribadi itu kita harus menjadi orang yang tulus. Tulus, waktu kita mengasihi itu tulus. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang kita baik sama A tuh karena ada modus. Ya, ada modus. Jadi sama saja, kita baik sama yang satu, baik juga sama yang lain. Ya, mengasihi yang satu juga mengasihi yang lain sama, ya tulus. Lalu kemudian kita adil dalam hal menghargai, ya kita belajar menghargai orang yang melakukan hal kecil, kita hargain, kita apresiasi, ya walaupun yang dia lakukan itu sebenarnya kecil, ya sebenarnya kalau dilihat kau kecil banget ini kerjaannya, tapi kita harus belajar menghargai. Ya, hal kecil yang dia lakukan itu kita apresiasi, dia bisa melakukan hal besar loh. Ya, dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu waktu kita apresiasi. Begitu, ya. Lalu kemudian murni hati kita, ya, murni hati. Lalu kemudian rendah hati. Nah, ini. Rendah hati itu bukan rendah diri ya. Banyak orang bingung antara rendah hati dan rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Itu kalau orang rendah diri itu menyatakan dirinya itu kagak bisa apa-apa. Ya, pokoknya negatif. Tapi rendah hati itu adalah orang yang bersedia dibentuk. Susah nggak? Susah. Ya, saya tidak pernah bilang bahwa Tuhan bentuk kita itu gampang, enggak. Tapi kalau kita mau bilang yes Tuhan, pasti gampang. Benar ya Bu ya?
yes aja sama Tuhan. Ya, kita dibentuk Tuhan itu nggak gampang. Tapi kalau kita bilang, Tuhan saya siap dibentuk, Tuhan kasih saya kekuatan, maka pasti Tuhan kasih kekuatannya, nggak usah khawatir. Tuhan kasih kekuatan, dia tidak akan memberikan sesuatu kepada kita yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Itu pasti, udah takarannya itu udah istilahnya udah diatur. Orang Tuhan mengenal kita sebelum kita ada di kandungan. Jadi dia udah atur tuh semua, cetakannya juga beda-beda, ya kan? Nggak ada yang sama. Nah, tanda-tanda, ya tanda-tandanya itu, ya, kita itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, pujian. Ya kalau kita melayani aja. Kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari keuntungan. Ya, juga pada saat kita menduduki satu posisi tertentu, ya, kita tidak mengambil keuntungan itu. Ya, banyak orang menduduki satu posisi, ya kebetulan nih. Ya, kita sudah banyak mendengar kejadian-kejadian di luar sana. Saya berharap di dalam kekristenan dalam gereja itu tidak ada. Ya, jadi di luar sana itu begitu seseorang megang kedudukan, megang posisi tertentu, maka dia akan mencari keuntungan pribadi. Nah ini udah pasti tidak disukain sama Tuhan. Bisa nggak dia menjadi pendonor gereja, menjadi penyumbang besar-besaran? Bisa. Betul ya Bu ya? Bisa. Ya seseorang, wah dia kasih sekian miliar buat gereja A, sekian buat gereja B. Tapi tetap Tuhan tidak suka. Tuhan tetap suka kepada seorang janda yang kasih 3 perak. Karena dari hati, dari murni dan tulus. Dia bilang, ibu inilah yang kasih paling banyak. Aduh, kan dia kasih 10 miliar. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan tidak perlu yang begitu. Ya, kita harus menjadi orang yang punya integritas itu benar-benar. Kekristenan ini luar biasa. Ya, banyak orang bersembunyi di dalam kekristenannya. Ya, dia sembunyi dengan memberi ke gereja, ya dan sebagainya. Dia merasa aman. Padahal ya Tuhan tahu. Ini integritas. Ini yang namanya integritas. Jadi orang Kristen yang punya posisi dan punya kekayaan materi, biarlah dia itu juga melakukan kehidupannya itu harus dengan integritas. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang tertutup. Semua jujur. Karena pasti satu saat ketahuan. Pasti ketahuan. Ya, dan Tuhan tuh tahu bagaimana caranya. Kita sulitlah kalau kita yang harus mengetahuinya. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya integritas pribadi ini penting. Ya, integritas pribadi itu kita harus tetap tulus, jujur. Ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya, menggunakan posisi kedudukan untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri dan sebagainya. Itu integritas pribadi. Lalu kita akan masuk kepada integritas moral. Ya, tapi sebelumnya kita senggol dulu kiri kanan. Tenang, jangan stres. Jangan stres. Nanti pulang, aduh pelajarannya berat juga ya. Nah, kita masuk kepada integritas moral. Ini berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, ya, prinsip kebenaran firman Tuhan, ya, yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Nah, hidupnya harus berdasarkan firman Tuhan. Ini integritas moral, ya. Dan harus memiliki hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, kebijaksanaan itu memang dari Tuhan. Supaya pada saat kita punya hikmat Tuhan, ya. Jadi begini, saya kasih contoh ekstrim begini. Suatu ketika kita dengar ada orang yang bercerita
tentang gosip tertentu. Tahu nggak, si bapak ini sama ibu itu selingkuh loh. Kita dengar. Lalu bagaimana ya? Kita mau cerita nggak ke orang lain? Nah, ini yang terjadi, ya kan? Kita berbicara mau cerita nggak ya? Aduh, kepengen cerita nih, kepengen cerita gitu kan? Tetapi hikmat Tuhan bilang begini, jika engkau cerita, itu membawa kebaikan atau tidak? Jika tidak membawa kebaikan, terlebih kebaikan buat si pencerita, mendingan tidak perlu cerita. Mendingan berdoa. Kan itu cerita kan kita dengar, belum tentu benar. Semakin kita cerita, semakin diberi bumbu. Benar ya? Semakin diberi bumbu, semakin enak rasanya. Jadi kalau sesuatu kejadian apapun, itu tadi saya cerita ekstrim aja ya, tetapi tentu banyak hal yang lain. Hikmat Tuhan ini luar biasa. Apakah memberi keuntungan jika kita berbuat hal itu? Jika tidak, tidak perlu ikut campur. Berapa hari yang lalu kami ada grup zaman dulu tempat kerja saya, banyak orangnya, pesertanya. Satu ketika seminggu yang lalu berantem 2 orang. Gara-gara yang satu kirim berita hoax. Yang satu ini bilang, lu kirim berita hoax tuh, yang benar yang ini gitu ya. Saya lupa sampai beritanya apa. Wah, yang kirim tuh marah. Dia nih selalu ya, kalau sama aku nih selalu deh, aku gak pernah benar. Akhirnya pecah itu, pecah pertempuran, ya kan? Itu benar-benar semakin panas tuh dua-duanya, memang dua-duanya agak emosi orangnya. Udah berhari-hari saudara, saya gak komen apa-apa. Tapi akhirnya ada satu teman saya komen, dia telepon saya dulu. Bapak-bapak ya, Syir gimana sih tuh? Kamu itu dong ngomong dong di grup, tuh makin panas tuh berantemnya. Tar belum waktunya, aku bilang gitu. Aku komen ya, silahkan ya kan. Oh dia komen, saya diem. Kemarin itu masih makin panas. Terus saya bilang gini, itu seminggu, tiap hari berantem terus. Nah akhirnya terus saya bilang, boleh gak berita ini kita sudahi? Karena tidak membawa keuntungan bagi siapapun. Saya bilang gitu ya. Saya sederhana aja, kita sudahin ya. Sudah, kita kan udah tua-tua. Kita saling mengasihi, ya, saling menjaga. Happy-happy aja lah, udah pada tua, saya gitu kan. Happy-happy aja, be nice to each other, saya bilang gitu ya. Karena dulu saya kerja di bank asing. Saya bilang be nice ya, be happy. Dah, berita ini kita sudahin ya. Puji Tuhan, sekarang udah gak ada lagi. Ya, jadi kita jangan saling memanasin gitu. Nanti ada yang nimbrung ini, iya lu betul lu kata dia, ini begini, ini begini. Ya, repot ya. Jadi kita minta hikmat Tuhan bagaimana nih supaya hal yang gak penting. Ya, itu hal gak penting. Ya, udah gitu makin ributnya makin panas gitu. Ya, jadi kita punya hikmat ya. Integritas moral itu kita akan mendapatkan hikmat Tuhan. Lalu kemudian integritas moral itu tidak ada yang palsu, ya, tidak ada pemanfaatan, tidak ada yang menipu, ya, yang kita memiliki nilai-nilai yang tinggi. Ya, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk mengambil satu keputusan supaya kita melakukan tindakan yang baik. Gitu aja, ya, itu integritas moral. Nah, untuk kita mendapatkan nilai-nilai itu value yang tinggi dalam hidup kita. Kita mau dong ya, kita mempunyai hikmat Tuhan, kita mempunyai nilai yang tinggi, value yang tinggi,
maka ada tingkatan integritas moral. Ya, tingkat pertama, kita harus lakukan yang benar. Hindari hukuman-hukuman, hindari itu pertengkaran. Ya, jika kita melakukan hal yang benar, maka nanti akan ada berkat yang Tuhan kasih. Ya, itu tingkat pertama, ya. Lakukan yang benar karena kita anggap baik. Nah, itu tingkatan kedua adalah bergerak keluar. Maksudnya apa bergerak keluar? Kita harus menjadi orang di luar sana adalah orang yang menyenangkan. Ya, jangan sampai kita ada ibadah WBI nih. Terus ada seorang ibu datang dari jauh, terus teman-teman yang sudah ada di dalam ruang ibadah nih, ibu itu datang. Waduh, gawat tuh. Nanti rewel tuh, ayo kita bubar. Terus bubar rame-rame. Ya, karena ada ibu yang kurang disukain ini datang gitu. Terus ibadah itu bubar. Ya, atau sembunyi gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang di lingkungan kita itu yang menyenangkan. Ya, saling memperhatikan ya, berbaur dengan baik. Begitu ya, supaya kehadiran kita tuh membawa berkat. Kehadiran kita membawa sukacita bagi lingkungan kita. Menyenangkan gitu. Jadi kalau kita datang tuh orang senang. Bukan karena kita bawa kue, bukan. Karena kita menyenangkan aja gitu ya. Ya, jadi tingkatan integritas moral itu yang kedua itu kita harus bergerak keluar. Ya, jangan kita menjadi eksklusif. Ya, kita kalau bergerak keluar dan kita menyenangkan, lalu kita menginjil keluar, ya kan kita harus berteman dulu. Waktu kita ngomong sesuatu pasti didengar. Pasti didengar ya. Nah, kehidupan itulah yang harus kita miliki ya, integritas moral. Dan tingkatan yang ketiga adalah nilai kebenaran itu yang bersumber dari firman Tuhan. Ya, kita harus memiliki satu aturan ya di dalam masyarakat itu yang memiliki nilai-nilai dan prinsip kebenaran. Ya, menjadi pedoman hidup. Ya, itulah pedoman hidup kita, menghasilkan tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, tiap tindakan dia akan melihat aturannya. Tidak menyimpang dari aturan yang ada. Ya, seperti misalkan aturannya kita harus bayar pajak, ya kita bayar. Kita bayar. Ya, jangan sampai kita kan pendatang gak usah bayar pajak. Siapa yang bilang? Alkitab aja bilang kok. Ya kan? Bayarlah kepada kaisar apa yang harus kau bayar. Bayarkan kepada Tuhan apa yang harus kau bayar kepada Tuhan. Gitu kan? Jadi gak boleh milih. Nah, itu aturan. Nah, aturannya kita ikutin aja supaya kita punya integritas moral. Nah, ada ciri-ciri. Ya, ada ciri-ciri yang tadi kita udah sampaikan sih sebenarnya dalam sesi ini, ciri-ciri integritas itu ya. Ya, kita punya belas kasihan, ya kita hidup dalam kebenaran. Ya, karakter kita dibentuk terus masukkan dengan asupan gizi yang baik ya. Terus dibina ya, kita punya mentor. Saya punya mentor, saya punya beberapa mentor. Ya, dan saya senang jika saya ditegur. Ya, sampai ibu gembala saya bilang bahwa saya paling sering dimarahin katanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang dimarahin tuh kan, saya kok dimarahin terus. Itu yang saya sering marahin itu Ibu Shirley katanya gitu ya. Tapi saya senang, kenapa? Saya terus masukkan dengan hal-hal yang baik. Saya terus dilatih, saya terus dinasehatin. Ya, karena namanya kita masih manusia ya, ada kadangkala kita ada salah-salah dikit, salah-salah banyak, sangat banyak, bisa toh. Tapi kalau ada yang nasehatin berarti dia sayang sama kita. Jadi ibu-ibu di tempat ini kalau nanti ibu ketua atau ibu gembala tegur, jangan tersinggung. Tersinggung besok nggak ke gereja, iya kan? Biasanya gitu tuh, besoknya nggak ke gereja, ampun ya kan? Gitu. Jadi kalau mentor kita menegur, memberi nasihat itu berarti dia sayang sama kita. Ya, kalau saya nggak ditegur, saya minta ditegur. Karena apa? Kurang perhatian.
gitu ya. Aku kok udah lama gak ditegur gitu. Tapi jangan bikin salah dulu. Ya aku mau bikin salah biar ditegur sama ibu gembala, biar disayang. Jangan begitu. Ya, jadi kita harus hidup ya, hubungan kita harus baik satu dengan yang lain ya. Be nice ya kan. Setia kepada Tuhan, saling menghormati, dan pada akhirnya ya, saya akan bacakan ayat terakhir sebagai penutup. Ini sepertinya kan udah capek gitu ya. Nah, tepuk dulu kiri kanan, jangan capek. Udah pada masak nggak nih? Ibu-ibu kan suka gitu, pengen buru-buru pulang nih, mau masak nih gitu kan. Nah, pada akhirnya saya akan bacakan Roma 12. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini luar biasa ya, Rasul Paulus berbicara pada jemaat di Roma, dan hari ini dia juga berbicara kepada kita semua. Amin. Jadi kita mau menjadi wanitanya Allah yang luar biasa hebat. Amin. Senggol dulu kiri kanan, kamu hebat. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat sesi yang luar biasa ini yang memperbarui pikiran kami, memperbarui kehidupan kami, karakter kami, nilai-nilai kehidupan kekristenan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, terlebih ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Kiranya kami terus dituntun, diarahkan, dibina, diajar, supaya kami menjadi wanita-wanitanya Allah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa buat Ibu Ketua di tempat ini, Engkau berkati. Kiranya melalui kegiatan pelayanannya Tuhan, ia mampu mendidik setiap wanita-wanitanya Allah di gereja ini menjadi serupa dengan Engkau. Karakter kami terus diperbarui, iman kami terus dipupuk, menjadi kokoh, menjadi kuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu, apakah ada kegiatan lain? WCB kita sudah selesai pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu Shirley yang sudah memberikan berkat buat kita sekalian, sehingga kita menjadi wanita yang cakap dan berdampak. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Bukan hanya di sini saja, kita mau praktekkan di luar, supaya perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita itu berdampak buat orang lain ya. Jadi nggak sia-sia nih berapa jam duduk di sini ya. Buang waktu, buang tenaga, buang semuanya, buang energi, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat kawan-kawan kita yang sudah hadir dari Ibu Gembala Menara Era, ya. Ini Ibu Diana, Ibu Gembala kita juga Ibu Lili, silahkan berdiri. Biar Ibu Shirley juga kenal, ya. Teman-teman dari Amazing, terima kasih untuk gabungnya kita dari Gang Bango, juga dari Menara Era. Juga sekali kita di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 29 nanti, hari Sabtu, kita akan mulai jam 10, nggak keburu-buru kayak tadi jadinya ya. Jam 10 kita mulai, kita sama seperti ini. Amin, Tuhan berkati.